Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan hari ini saya Nyaman Pria Panjiwani dengan nomor NIM 86207181 akan membawakan makalah perumusan instrumen penelitian tindakan kelas yang disusun oleh kelompok saya yaitu kelompok 3. Nah, materi ini adalah materi yang akan digunakan sebagai tugas ujian tengah semester di Universitas Pancasakti untuk jurusan PG PAUD. Baiklah, saya akan memulai. Ini adalah anggota kelompok-kelompok saya, bisa dilihat di sini siapa saja anggota-anggotanya. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, pokok bahasan dalam makalah saya kali ini adalah pengertian mengenai instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif, langkah-langkah menyusun instrumen, validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian validitas instrumen, dan pengujian reliabilitas instrumen. Saya lanjutkan halaman berikutnya. Saya akan bergeser sehingga teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi mengenai isi makalah dari kelompok 3. Nah, pengertian instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Ibnu Hajar, dia berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Saya kembali akan berpindah. Menurut Sumadi Surya Brata, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya, saya akan Selanjutnya saya membahas mengenai instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Oleh karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi. Nah, validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. Itu menurut Sugiono. Nah, Sugiono juga mengatakan bahwa peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Wah ini susah bergeser ya teman-teman ya. Nah, ciri-ciri peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian. Nah, mungkin saya akan geser ke sebelah. Oh, saya akan memperkecil diri saya dulu ya, sehingga teman-teman bisa melihat. Nah, ciri-ciri peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian. Nah, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Tiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mentes hipotesis yang timbul seketika.
Nah, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakannya segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau perlakuan. Hal ini menurut Sugiono. Selanjutnya ya. Nah, saya akan turunkan diri saya sehingga teman-teman bisa melihat lebih. Nah, kelebihan peneliti sebagai instrumen atau participan observer. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun memahami makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata atau firsthand. Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. Peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen, misalnya kuesioner, yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus-menerus, dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas tentang suatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang mengkonstruksi realitas yang tersembunyi atau tacit di dalam masyarakat. Mengkonstruksi ini artinya membangun kembali, teman-teman. Nah, kelemahan peneliti sebagai instrumen atau partisipan observer. Tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Nah, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Nah, pada umumnya instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Ya, tes sebagai instrumen penelitian adalah suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Non-tes seperti skala sikap atau daftar pernyataan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data jenis angket. Pedoman wawancara untuk peneliti yang menggunakan teknik interview atau wawancara, pedoman observasi untuk peneliti yang menggunakan teknik observasi, dan lainnya. Di sini digunakan skala bertingkat, kemudian pedoman wawancara berisi sebuah daftar pertanyaan yang mungkin diajukan kepada responden, dan pedoman bervariasi. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan yang akan diamati. Nah, langkah-langkah menyusun instrumen. Menurut Iskandar, dia mengemukakan 6 langkah dalam penyusunan instrumen penelitian, yaitu mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi, mencari indikator dari setiap dimensi, mendeskripsikan atau menerangkan kisi-kisi instrumen, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen, petunjuk pengisian instrumen. Nah, ini mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, menurut Ibnu Hajar, kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas suatu instrumen menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Menurut Sumadi Suryabrata, dia mengemukakan bahwa validitas instrumen didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen itu dapat merekam atau mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam atau diukur. Sedangkan reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data atau pengukuran kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan, atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Validitas dan reliabilitas instrumen menurut Burhan Bungin.
Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur, walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana. Sedangkan reliabilitas alat ukur menurutnya adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Misalnya, menimbang beras dengan timbangan beras, atau mengukur panjang kain dengan meter, dan sebagainya. Reliabilitas mempunyai 3 dimensi, yaitu stabilitas, ekivalensi, dan konsistensi internal menurut O'Sullivan dan Russell. Stabilitas mengacu pada kemampuan instrumen untuk menghasilkan data yang sama dari waktu ke waktu, dengan asumsi objek yang diukur tidak berubah. Nah, ekivalensi mengacu pada kemampuan dua atau lebih macam instrumen yang dibuat dua atau lebih peneliti untuk mengukur satu hal yang sama. Misalnya, dua peneliti mengukur penggunaan listrik di suatu aula. Nah, dua peneliti ini menggunakan dua instrumen yang berbeda. Tetapi, jika temuan kedua peneliti ini sama, maka instrumen mereka memiliki sifat ekivalen. Konsistensi internal tercapai jika semua item dalam instrumen mengukur satu hal yang sama. Jika terdapat 10 pertanyaan tentang motivasi, maka ke-10 pertanyaan itu mengukur hal yang sama atau motivasi. Nah, saya akan pindah sehingga teman-teman bisa melihat untuk sebagian. Apa ya teman-teman ya? Pengujian validitas instrumen menurut Sugiono. Pengujian validitas konstruk. Instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya akan mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisi. Kemudian pengujian validitas isi atau konten. Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah dirancangkan. Pengujian validitas instrumen menurut Sugiono. Nah, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai. Maka kriteria kinerja pada instrumen tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan atau empiris tentang kinerja yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Nah, pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal atau, mohon maaf, menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Kalau secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes retest atau stability, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Itu jadi ada tes retest, ekuivalen, gabungan, dan internal konsistensi. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai makalah instrumen penelitian. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.